Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya, kita masih dapat berkumpul bersama-sama secara daring melalui Zoom Meeting untuk melaksanakan acara webinar CCTV Cloud Computing Talk on Virtual dengan tema Cloud Computing of the Future. Yang terhormat, Bapak Aidil Saputra Kirsan, SST MTRkom, selaku dosen Sistem Informasi ITK, sebagai pemateri pada acara webinar CCTV hari ini. Yang terhormat, Kak Diki Cahyanto, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi ITK, dan yang terhormat kepada seluruh peserta yang sudah hadir di dalam acara webinar CCTV. Selamat bergabung teman-teman peserta yang saya banggakan tentunya. Oke, baik. Sebelum acara webinar hari ini dimulai, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan dan pembacaan peraturan. Kedua, ada sambutan. Ketiga, ada pengenalan singkat pemateri dan penyampaian materi. Selanjutnya ada sesi tanya-jawab. Dan yang kelima ada kuis dan presensi. Dan yang terakhir ada dokumentasi dan penutup. Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Baik, selanjutnya saya akan membacakan peraturan pada acara webinar CCTV hari ini. Oke, yang pertama, peserta diharapkan untuk mematikan mic selama acara berlangsung dan menyalakan kamera dengan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Kedua, ketika sesi tanya-jawab berlangsung, peserta dapat memberikan pertanyaan melalui kolom chat dengan menyebutkan nama, _instansi, _pertanyaan, atau dapat bertanya secara langsung dengan melalui raise hand, kemudian akan dipersilakan oleh MC. Dan yang ketiga, peserta diharapkan dapat mengikuti jalannya acara hingga selesai karena akan ada sesi kuis dan bagi para pemenang akan mendapatkan hadiah berupa e-money. Dan yang keempat, peserta diharapkan dapat mengisi link presensi dan feedback di akhir acara untuk memperoleh sertifikat. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan saya Haira Salsabila, mahasiswi program studi Sistem Informasi ITK angkatan 2019. Pada hari ini saya sebagai MC akan memandu teman-teman sekalian pada acara kita hari ini, yaitu CCTV, Cloud Computing Talk on Virtual. Nah, jadi CCTV ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial Masyarakat, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi ITK, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai cloud computing bagi mahasiswa Sistem Informasi dan Masyarakat Umum. Oke, baik. Cara selanjutnya, langsung saja kita dengarkan sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Arifin Setiawan, selaku Ketua Panitia acara webinar CCTV. Kepada Arifin, saya persilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul, ya walaupun hanya melalui media daring ya, tetapi saya yakin tidak akan mengurangi semangat kita untuk sama-sama menimba ilmu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat Bapak Aidil Saputra Kirsan,
STMTRcom yang sudah bersedia untuk berbagi ilmu bersama kita pada hari ini. Yang kedua, kepada yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, Kak Diki Cahyanto. Terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir pada acara kita pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Panitia Webinar CCTV juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini dapat diserap dengan baik dan menjadi bekal juga bagi kita di masa depan. Sesuai dengan tema acara kita yaitu Cloud Computing of the Future, yang bertujuan adalah untuk memberikan pengetahuan dan memperdalam wawasan kita semua terkait apa sih itu cloud computing dan juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap cloud computing dan kemajuan teknologi yang akan datang. Tidak lupa juga, saya juga ingin berterima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang sudah berupaya untuk menyelenggarakan webinar ini. Semoga acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar sampai dengan akhir acara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Arifin atas sambutannya. Selanjutnya sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Kak Diki Cahyanto selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi ITK. Kepada Kak Diki, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Arifin Setiawan selaku ketua acara nih. Terima kasih banyak sudah berhasil menyelenggarakan, sudah berhasil mempersiapkan hingga terlaksananya acara pada pagi hari ini. Kemudian juga yang saya hormati Pak Aidil Saputra Kirsan, Sarjana SST MTRcom selaku pemateri pada hari ini. Aku sangat tertarik sih sama tema yang diangkat pada hari ini yaitu cloud computing, karena di masa yang seperti saat ini apalagi semuanya online, cloud computing itu sangat penting banget buat tidak hanya untuk menyimpan data tapi juga sebagai sarana transfer data supaya agar data bisa diakses secara bersama dan dengan mudah secara umum, namun juga tetap bisa terjaga kerahasiaannya. Semoga semua peserta yang hadir bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bisa diimplementasikan di kehidupan kalian. Semoga acara pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi yang bahkan melebihi ekspektasi yang kita miliki di awal acara. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Diki atas sambutannya. Baik, pada kesempatan kali ini telah hadir pula bersama kita Bapak Aidil Saputra Kirsan, SST MTRcom, selaku dosen Sistem Informasi ITK, yang akan membawakan materi pada acara webinar CCTV hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat pemateri kita, Bapak Aidil Saputra Kirsan. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen Sistem Informasi ITK dari tahun 2020 hingga sekarang. Sebelumnya beliau juga pernah bekerja di UPT Komputer dan Sistem Informasi PNUP, Politeknik Negeri Ujung Pandang, pada tahun 2015 hingga 2018. Sebelumnya beliau mengambil gelar sarjana S1 pada program studi Teknik Elektro dengan fokus komputer dan jaringan di PNUP. Kemudian beliau mengambil gelar Master S2 pada program studi Teknik Informatika dan Komputer di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Baik, sekian profil singkat pemateri kita pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Aidil selaku pemateri pada acara webinar hari ini. Nah, untuk teman-teman peserta dimohon untuk memperhatikan dan menyimak materi yang disampaikan karena nanti akan ada sesi kuis dan hadiah untuk pemenang. Jadi baik, langsung saja kepada Pak Aidil, saya persilakan Pak. Baik, suara saya terdengar ya?
Iya, terdengar, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, mungkin waktu yang diberikan berapa menit ya untuk presentasinya? Suara saya kedengar ya? 45 menit, Pak, untuk 45 penyampaian menit. materi. Oke, baik. Langsung saja ya untuk mengefisienkan waktu ya. Untuk sebelum saya membawakan materi, saya perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Aidil Saputra Kirsan. Ini IG saya. Kemudian next, saya sebagai dosen ITK Balikpapan. Kemudian spesialis saya networking dan programming. Jadi untuk networking sendiri, saya sudah menguasai Cisco, Mikrotik, Huawei. Kemudian kalau programming ada C, C++, Python, Java. Sebenarnya JavaScript juga belum saya masukkan. Untuk virtualisasi, saya sudah pernah mengerjakan VirtualBox, VMware, Proxmox, gitu. Kemudian untuk website sendiri, HTML, CSS, PHP, dan CodeCnator. Untuk server sendiri, saya pernah menyentuh atau membuat sebuah DNS, proxy, kemudian server web, kemudian database, dan mail. Dan ini spesialis dari diri saya. Kemudian langsung saja untuk materinya. Oke, baik. Untuk pendahuluan sendiri ada definisi, sejarah, jenis dan tipe layanan, kemudian kekurangan dan kelebihan dari cloud computing sendiri. Oke, langsung untuk pendahuluan sendiri. Jadi kenapa harus cloud gitu ya? Jadi kenapa harus cloud? Nah, ini nanti kita bisa jawab semuanya. Dan langsung lanjut. Yang pertama dulu, next sekali lagi. Oke. Untuk kebutuhan teknologi sendiri kan kita butuh sebenarnya internet cepat gitu. Sedangkan yang sekarang ini mungkin kita sudah merasa itu cepat, tapi kita ingin lebih cepat gitu ya. Itu yang pertama untuk kebutuhan teknologi. Kemudian yang kedua, tempat penyimpanan kita itu harus kalau bisa nggak terbatas gitu. Nah, jadi penyimpanan kita itu saya mau, misalnya saya nggak mau kalau saya memakai Google Drive itu 10 GB aja. Saya nggak mau, saya mau tak terbatas. Itu kan kebutuhan teknologi. Kemudian sedikit biaya, kalau bisa gratis gitu ya. Kita menggunakan teknologi itu gratis. Itu kemauan kita semua. Kemudian yang keempat, ketersediaan informasi 24 jam. Jadi kalau misalnya biasanya di jam-jam tertentu ada sebuah aplikasi mungkin kalian pernah menggunakan Flip, proses penukaran apalagi transfer rekening yang berbeda. Itu kan kalau Flip jam 9 malam sampai jam 6 pagi itu kan nggak beroperasi gitu. Jadi itu yang kita butuhkan, kita mau 24 jam informasi itu ada gitu. Kemudian ketersediaan bantuan. Ini juga yang penting, ketersediaan bantuan. Kalau ketersediaan bantuan sendiri, kita perlukan kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan nih ya, kita mendapatkan masalah atau ban kita bocor gitu. Nah, biasanya kan tambal ban itu kan bukanya kalau tengah malam kan nggak ada gitu ya. Nah, itu yang kita butuhkan juga. Jadi bantuan itu 24 jam. Jadi kita cukup menggunakan aplikasi. Nah, aplikasinya nanti mengirimkan sebuah data ke servernya mungkin ke depannya itu kan sebuah tambal ban online gitu ya. Itu yang perlu kita inginkan semua. Jangankan kita, perusahaan pun pasti ketersediaan bantuan itu harusnya 24 jam. Kemudian ini tadi kebutuhan teknologi. Sedangkan selanjutnya untuk kemampuan layanan sendiri. Nah, kemampuan layanan kan jaringan internet, yang satu-satu aja dulu. Jaringan internet itu kita nggak bisa tahu kadang cepat, kadang lambat. Apalagi kan kemarin jaringan internet itu yang bermasalah kan Telkom Group gitu. Semua IndiHome dengan Telkomsel itu kan bermasalah. Itu kan kita yang nggak mau inginkan seperti itu. Jadi kita memang jaringan internet kita nggak bisa tahu. Adapun kalau misalnya tiba-tiba lambat seperti itu kan bukan kesalahan kita, mungkin layanannya
yang kurang optimal dalam mengatasi trouble tersebut. Kemudian yang kedua, tempat penyimpanannya itu kan belum tentu juga, yang kayak kita bicarakan sebelumnya. Mungkin dia membatasi. Jadi kalau kalian mau free, mau bebas, atau mau tempat penyimpanannya full gitu ya, nggak unlimited, nah kalian harus membayar gitu. Nah itu kemampuan layanan, itu nggak bisa sewenang-wenangnya untuk memberikan sebuah gratisan gitu. Kemudian yang ketiga, kondisi keuangan gitu. Keuangan layanan kan juga butuh uang. Nah butuh menggajikan semua karyawannya. Nah dapat uang itu kan bukan dari dirinya sendiri, nah dapat uang itu kan dari orang-orang atau user-user yang menggunakan aplikasi mereka gitu. Jadi mungkin saja dia butuhkan keuangan. Nah kalau dia butuh keuangan, kita perlu bayar lebih untuk mendapatkan teknologi mereka gitu. Kemudian yang keempat, keamanan informasi. Nah, keamanan informasi yang sangat penting. Jadi kalau misalnya data-data kita ingin masukkan ke sebuah website, kemudian mungkin ke Facebook, Instagram, dan lain-lain, data dan kemudian username, kemudian password itu kan yang perlu kita harus jaga gitu ya. Nah, layanan itu apakah keamanan kita itu sudah terjamin terjaga atau enggak? Kita kan nggak tahu. Karena ketika kita sudah masukkan nama, username, password itu kan aplikasi yang tahu gitu. Jadi yang tahu password kita adalah kita sendiri dan aplikasi yang kita akses. Nah, itu keamanannya sudah ada yang tahu, bukan hanya kita gitu. Beda kalau keamanan di handphone kita, yang cuma tahu mungkin diri kita aja gitu. Yang punya HP, yang merek HP itu kan nggak tahu gitu. Tetapi kalau kita di sebuah aplikasi yang kita mau akses sebuah internet atau kita akses sebuah website, sebuah ya, media sosial, yang tahu password kita kan kalau yang punya contoh, kalau misalnya kita mau ke Instagram, yang tahu password kita kan yang pihak Instagram sama kita sendiri. Jadi keamanannya sudah lebih menyebar gitu. Informasi kita sudah menyebar. Kemudian selanjutnya untuk tersedia sumber daya manusia. Ya kalau sumber daya manusia sendiri ya kita nggak tahu. Ya, setiap perusahaan kan sumber dayanya kan berbeda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, kalau misalnya perusahaan itu besar kemudian sumber dayanya sedikit kan itu bisa memakan waktu yang lama gitu. Ketika ada user ingin saya mau mengakses sebuah internet gitu. Tetapi ketika sumber dayanya lama ya bisa jadi internetnya lama gitu. Kemudian selanjutnya untuk kebutuhan dan kemampuan itu kan terkadang kebutuhan yang kita inginkan itu jauh lebih maksimal gitu ya, di atas maksimal gitu ya. Saya mau ini, tapi kemampuan belum tentu bisa gitu. Jadi solusi kita kemudian itu harus kemudian next seimbangkan. Jadi kebutuhan itu jangan terlalu tinggi karena kita lihat kemampuan layanan juga. Apakah kemampuan layanan cukup sampai seperti itu? Ya, kita harus menurunkan kebutuhan kita. Karena contoh gini, sebuah apalagi namanya keamanan dan kenyamanan. Jadi contoh kalau misalnya kita masuk rumah nih ya, kita punya kunci mungkin yang manual gitu, yang kalau misalnya kita masukkan di sebuah gang pintu, kita klik gitu. Nah, kemudian kita lepaskan kuncinya, kemudian kita masukkan di kantong. Itu kan keamanannya jauh lebih maksimal dibandingkan dengan kalau misalnya kita punya rumah, kemudian kita ingin membuka sebuah rumah itu, pintu itu dengan cara pakai sidik jari gitu. Nah, mungkin kalau kita merasa nyaman yang mana, memakai kunci atau memakai sidik jari. Nah, semua pasti serentak menjawab yang memakai sidik jari kan, karena jauh lebih nyaman. Kita nggak perlu mengambil kunci lagi di kantong, kita nggak perlu mengambil kunci di tas gitu. Cukup memasukkan jari, mendeteksi jari kita, kemudian pintu itu terbuka. Apalagi kalau misalnya suara kita gitu ya, suara kita buka pintu, kemudian otomatis buka pintu gitu ya. Itu kan jauh lebih nyaman. Tapi keamanannya itu kan sangat
tidak aman gitu. Contoh kalau suara, mungkin di luar itu ada yang ingin berniat memang ingin memasuki rumah kita, kemudian kita bicara sama mereka, kemudian dia rekam suara kita nih, dia rekam sembunyi-sembunyi, kemudian suatu ketika besoknya kemudian kalau kita nggak ada di rumah, dia hasil rekamannya cukup di depan pintu kita, dia menyalakan seperti itu, ya udah rumah kita terbuka. Seperti itu. Jadi keamanannya nggak bakalan nggak aman gitu. Tapi nyaman iya. Makanya kenyamanan itu tidak bisa berbanding lurus dengan keamanan. Jadi ketika semakin nyaman, maka keamanannya semakin turun. Ketika semakin nyamannya turun, nah, maka keamanannya semakin tinggi. Makanya itu kita harus seimbangkan gitu dengan kondisi sekarang gitu. Kemudian selanjutnya untuk definisi mengenal cloud computing ya, kayak kita masuk untuk definisinya. Nah, untuk cloud computing itu kalau cloud biasanya kan kita tahu cloud itu awan, computing ya komputasi atau komputer atau server. Nah, untuk kalau kita gabungkan pengertiannya, next. Nah, untuk cloud computing sendiri, kalian bisa artikan atau gabungkan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Jadi seakan-akan komputer itu berada di atas awan gitu. Itu pengertian secara umum. Oke. Kemudian lanjut untuk PC sendiri kan sekarang mungkin butuh internet. Kemudian next contoh-contoh yang butuh internet server. Server ini kalau kalian nggak tahu sebuah penyimpanan data gitu. Kemudian laptop butuh internet, smartphone pasti butuh internet. Kemudian lanjut storage gitu kayak database butuh internet, penyimpanan. Kemudian TV mungkin sekarang pun juga butuh internet. Jadi semuanya apapun nanti itu kedepannya juga mungkin kulkas atau mungkin kipas angin gitu. Kulkas aja gini, kan mungkin di Korea itu katanya kulkasnya itu sudah canggih gitu. Dia tuh sekarang memakai sistem IoT, jadi Internet of Things. Jadi kulkasnya itu ada internetnya. Jadi ketika kemudian ada sistem alat di dalam kulkas itu, ketika di dalam kulkas itu mendeteksi, oh sayurannya udah mau habis dan dagingnya udah setengah. Kemudian ikannya udah mau habis. Nah, ketika dia mendeteksi isi dari kulkas itu, nah kulkas itu mengirim sebuah data. Mengirimkan data itu kan yang tadi barang-barangnya udah mau habis, mengirimkan data ke server. Nah, servernya itu terletak di pasar. Nah, mungkin di pasarnya itu di kulkas dengan IP sekian, dengan kulkas ID sekian itu barangnya udah mau habis. Nah, ketika dia mendapatkan sebuah data dari kulkas itu, nah pihak servernya, pihak pasar mengatur, kemudian mengatur sayur ini yang kurang dia nambahkan, nah, kemudian dia mengirimkan. Jadi dia mengirimkan sebuah apalagi namanya seseorang untuk mengirimkan barang-barang yang kurang di kulkasnya. Nah, jadi kemudian dia mengirimkan ke rumah tersebut. Jadi tanpa kita yang punya kulkas pergi ke pasar, otomatis barangnya sudah ada di depan rumah. Jadi di Korea katanya sudah ada seperti itu. Jadi di Indonesia mungkin belum ada. Nah, mungkin nggak ada, bukan mungkin. Jadi itu kelebihan dari semua alat device menggunakan sebuah internet. Nanti bisa jadi juga untuk mahasiswa jadi tugas akhirnya itu ya, membuat sebuah IoT. Gitu. Kemudian lanjut. Gitu. Oke, kita next. Nah, ini contoh kalau kita ingin mengakses sebuah aplikasi di internet, user mungkin menggunakan PC atau laptop, kemudian harus terhubung dengan internet, kemudian harus apalagi mengakses sebuah web aplikasi apapun gitu, entah itu YouTube, Facebook dan lain-lain. Kemudian web aplikasi itu punya data center gitu. Data centernya itu di dalamnya ada server. Kemudian yang kedua ada database. Kemudian ada network device gitu, jaringannya. Kemudian ada human resource, orangnya, biasanya penjaganya atau sebagai adminnya gitu ya. Kemudian lanjut ada security-nya, keamanannya harus terjaga gitu ya. Kemudian ada lagi polisinya, maksudnya polisinya, itu polisinya data-datanya yang memang apa saja yang perlu data center itu bisa terbangun. Jadi
Kemudian standarisasinya, misalnya data center ini nggak boleh dibangun kalau belum ada izin dari setempat. Itu harus perlu memang dilakukan untuk membangun sebuah data center. Ini contoh data center. Kemudian data centernya mengirimkan balik ke web app-nya. Kemudian mengirimkan ke internet, harus terhubung ke internet, kemudian ke PC, kemudian ke user. Kan kalau kita lihat perjalanan dari user ingin membuka sebuah aplikasi di website, entahkah itu YouTube, itu kan prosesnya lama itu ya. Mungkin ke PC, kemudian internet, kemudian ke aplikasi, kemudian data center yang mengatur, kemudian mengirimkan kembali ke user. Itu kan butuh proses yang lumayan lama. Nah, ketika kita menggunakan sendiri, itu kan ketika kita ngeklik youtube.com, enter, nggak sampai sedetik itu kan udah muncul. Jadi sekarang saking cepatnya internet itu beroperasi. Jadi ini sebenarnya prosesnya udah panjang, tapi ketika kita ingin mengakses sebuah YouTube kan cepat gitu ya, nggak sampai kedipan mata udah muncul gitu. Kemudian next, ini prosesnya. Kemudian, nah sekarang itu dengan adanya cloud computing, data center tadi itu yang ada di sebuah bangunan, di sebuah perusahaan itu sudah ada di cloud gitu mungkin. Jadi user cuma butuh internet untuk mengakses data center itu. Jadi nggak perlu apalagi namanya, nggak perlu kita harus membuat sebuah data center. Cukup data centernya itu sudah ada di cloud. Gitu. Sebenarnya sudah ada di cloud. Kita sebenarnya nggak lihat, bentuknya visualisasi. Kemudian langsung next. Oke, jenis contohnya sendiri untuk cloud computing itu ada Amazon Web Service, yang mungkin ada yang sudah pernah gunakan Amazon itu seperti apa. Ada Amazon EC2, Amazon RDS, AWS, gitu, dan lain-lain gitu ya. Kemudian next, untuk sendiri ada Google Product. Jadi Google Product itu ini semua sebagian dari cloud computing. Ada Google Maps platform, Google Assistant, Android, ini semua aplikasi sudah menggunakan cloud computing gitu. Chrome sendiri sudah menggunakan cloud computing. Makanya kalau kalian mengakses sebuah Chrome, memakai sebuah Chrome, itu kan biasanya kan cepat gitu ya mengakses sebuah internet. Itu secara kalian tidak sadar itu sudah menggunakan cloud computing. Kenapa sih? Itu kalau kalian seandainya kalian hidup di zaman saya waktu SMP, itu kalau jaringan internet ya, itu kan masih 3G ya. 3G itu sangat lama gitu, lama banget. Jadi ketika kita mengakses sebuah internet di YouTube, itu butuh 1 menit baru kebuka loh. Itu butuh 1 menit, karena kita mengakses di kota di Balikpapan. Ketika kita mengakses, internetnya itu berpindah-pindah. Jadi di Balikpapan, kemudian mengirimkan ke Surabaya, Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke Singapura, Singapura ke Amerika. Kemudian routernya mengirimkan kembali ke Amerika, ke Singapura, kemudian Jakarta, Surabaya ke Balikpapan. Jadi butuh lama proses pengiriman data itu melalui router itu. Nah, itu yang membuat zaman dulu 3G itu sangat lama. Makanya sekarang kita nggak perlu seperti itu, kita nggak perlu tahu. Jadi ketika kita mengakses di daerah, di region di Kalimantan mungkin itu sudah punya sendiri routernya. Makanya itu cepat, secara tidak sadar kita mengakses internet itu cepat gitu. Lanjut, selanjutnya untuk sejarah sendiri, untuk mengenal cloud computing, ada ini kita harus tahu ya sejarahnya juga. Kenapa sih ada cloud computing itu? Jadi ada nama John McCarthy. Jadi saat itu pada tahun 1961, John McCarthy itu pakar komputasi dari MIT, jadi Institut Teknologi Massachusetts, apa sih namanya? Ya, yang juga dikenal sebagai salah satu pionir kecerdasan buatan atau AI gitu, menyampaikan gagasan bahwa suatu hari, jadi dia sudah ngomong jauh sebelum sekarang gitu, suatu hari nanti jaringan komputasi akan menjadi infrastruktur publik, sama halnya seperti listrik dan telepon. Jadi nanti kan listrik sudah publik gitu ya, karena sebuah kebutuhan, telepon pun juga sebuah kebutuhan. Nanti ke depannya cloud computing itu akan menjadi sebuah kebutuhan secara tidak sadar. Kemarin aja ya contohnya internet gitu ya, internet itu ketika kita IndiHome yang mungkin yang memakai IndiHome atau Telkomsel yang lagi bermasalah selama 2 hari itu kan, kalian bingung nggak mau ngerjain apa gitu.
Kalian nggak punya internet itu kayak seakan-akan kebutuhan hidup itu harus punya internet. Nah itu yang dia bisa buktikan gitu ya. Jadi suatu hari nanti jaringan itu akan menjadi infrastruktur publik. Jadi sebuah kebutuhan kita sekarang gitu. Jadi menambah lagi, dulu tuh listrik, air, kemudian telepon, kemudian nambah lagi apa kendaraan mungkin ya. Nah sekarang mungkin nambah kebutuhan kita adalah internet gitu. Gitu. Dulu mungkin internet itu di zaman saya waktu SD SMP itu internet itu masih sebuah keinginan aja, belum kebutuhan. Kalau tanpa internet kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa dapatkan uang, kita masih bisa kerja gitu ya. Tapi sekarang enggak. Tanpa internet kita nggak bisa mendapatkan apa-apa. Gitu. Orang kerja pun butuh internet. Itu sebuah kebutuhan Anda. Makanya kalian harus pelajari bagaimana itu cloud computing kerjanya. Oke. Kemudian lanjut, ini sejarah pertama. Kemudian sejarawan yang kedua yang namanya Larry Ellison, tahun 95 itu dia mengatakan ini bahwa sebetulnya user tidak memerlukan berbagai software. Mulai dari sistem operasi dan berbagai software lain, gitu, dijejalkan ke dalam PC desktop mereka. Jadi itu pada tahun 95 mengatakan seperti itu, dan pada tahun 2021 kita sudah menggunakannya apa yang dia bilang. Contoh yang paling dasar, Google Drive gitu ya. Google Drive itu kita punya, kita nggak perlu install sistem operasi kan ya. Kita nggak perlu install Windows, kita nggak perlu install Linux. Kemudian kita nggak perlu membuat aplikasinya juga malahan gitu. Jadi kita cukup memakai softwarenya. Dengan memakainya apa? Kita cukup membuat sebuah akun, selesai gitu. Cukup membuat akun, kemudian login, selesai. Kita sudah bisa menggunakan softwarenya mereka tanpa softwarenya masuk ke dalam PC kita, ke desktop kita, tanpa menginstal sistem operasi. Itu yang dia katakan pada tahun 95 dan sekarang sudah terbukti. Ini sebuah pendiri Oracle. Kemudian sejarawan ketiga nih, kita lihat sejarawan ketiga mengatakan pada tahun 2000, selisih 5 tahun sebelumnya yang tadi dalam bentuk software as a service. Jadi yang Google Drive tadi itu berbentuknya namanya software as a service. Kemudian ada namanya Salesforce.com yang mendapatkan sambutan yang baik bagi layanan pelopor SAS. Jadi Google Drive itu atau Salesforce.com sendiri itu dikatakan namanya software as a service atau SAS. Jadi ini adalah pendiri Salesforce. Ini yang pertama kali yang software as a service. Jadi Google Drive itu 2000 belum ada. Tahun 2000 Google Drive itu belum ada. Yang pertama kali mendirikan software as a service adalah Salesforce.com. Nah, berkembangnya waktu Google Drive muncul. Google Drive itu jadi masuk ke dalam istilah SAS. Oke, selanjutnya ini sejarawan. Kemudian untuk jenis dan tipe layanan sendiri dalam mengenal cloud computing kita harus tahu. Jadi jenisnya tuh ada 3. Yang pertama private, kemudian yang kedua public, kemudian yang ketiga adalah hybrid. Jadi ini ketiga dari jenis layanan. Private itu kayak gimana? Mungkin kalau dalam segi pengertian kalian tahu private itu tersembunyi, public itu ya terpublish gitu ya. Kalau hybrid ya kedua-duanya. Betul. Jadi pengertiannya sudah benar. Kalau dalam cloud computing sendiri kalian bisa lihat apa sih itu ketiga itu. Next selanjutnya untuk private sendiri, ini on-premise ini seakan-akan kalian yang punya sendiri. Jadi ketika kalian nanti masuk di perusahaan, masuk di dunia perusahaan dan kalian punya perusahaan itu, pasti kalian harus memiliki data center. Nah, data centernya itu kenapa kalian harus memiliki data center di sebuah perusahaan? Karena server. Kalian mau internet tanpa butuh data center itu tidak mustahil kalian bisa internet. Kalian nggak mungkin kan memakai paketan data kalian. Setiap pegawai kalian itu, ini ceritanya kalian jadi bos dari sebuah perusahaan ya. Dan pegawai kalian nggak ada internet, kalian harus pakai paketan kalian masing-masing. Kan nggak mungkin kan? Itu merugikan perusahaan malah. Karena pasti pegawainya, saya nggak mau kerja di perusahaan ini deh, soalnya nggak ada internet. Masa kita kerja terus memakai paketan sendiri, kan nggak mungkin. Nah itu kalian harus punya data center. Kalian punya harus yang namanya server. Nah server ini tempat penyimpanan data kalian, data-data pegawai kalian gitu. Kemudian database juga gitu, database apa yang kalian gunakan. Ini network device, jaringannya juga kalian
gunakan apa gitu. Kemudian ada data center juga, ada yang tadi yang sudah jelaskan ya. Semua itu harus ada data center. Nah, kalian bangun sendiri ini, kalian yang bangun sendiri data center ini, kalian bangun sendiri. Jadi ini adalah private cloud. Jadi memang terprivate. Jadi data-data kalian yang tahu adalah perusahaan kalian sendiri. Perusahaan orang lain nggak akan tahu. Gitu. Karena memang private. Jadi ketika perusahaan ingin mengakses sebuah datanya, cukup mengambil datanya di perusahaannya sendiri. Jadi itu nggak butuh internet bisanya. Jadi walaupun nggak pakai internet, itu bisa dia mengakses sebuah datanya karena dia punya sendiri gitu. Karena dia buat sendiri. Nah, kemudian lanjut untuk public cloud sendiri, contoh kayak misalnya ada rumah sakit, bank gitu ya, kemudian ada perusahaan, itu sudah banyak menggunakan public cloud. Nah, public cloud sendiri ada jenisnya, ada 3, ada IaaS. Ya, kalau I ini adalah infrastruktur as a service. Kalau PaaS itu adalah platform as a service. Kalau SaaS adalah software as a service. Jadi ada 3 jenis dari public cloud. Nah, itu yang kendalikan adalah vendor, atau vendor itu maksudnya ya yang punya yang layanan itu. Kita nggak perlu mengaturnya lagi. Itu maksud dari public cloud. Jadi kita cuma butuh, kita nggak membangun data center maksudnya. Beda kayak private tadi. Private itu kita harus membangun data center. Bayangin loh, internet aja, kalau kalian bangun sendiri, internet itu kalau kalian bayar sebulan untuk perusahaan besar, itu mungkin paling kecil 100 juta sampai hingga 200 juta per bulannya loh internet itu. Kalian harus membayar internet gitu. Itu seakan ISP-nya. Itu baru internetnya, belum kalian bangun beli server. Server itu kan kayak super komputer gitu. Kalian butuh mungkin RAM yang 1 tera loh, 200 giga itu. Kemudian harddisknya mungkin beberapa ribu tera gitu. Kemudian kipas angin, kipas buat servernya gitu ya, raknya. Kemudian kalian harus bangun bangunannya di dalam data center itu harus dingin gitu. Harus di bawah 15 derajat. Jadi memang nggak boleh di atas 15 derajat. Kalian butuh AC itu berapa banyak. Dan kemudian kalian harus punya orang security mungkin yang menjaga data kalian. Kemudian yang atur admin, itu punya biaya banyak semua itu. Itu kan ya. Perusahaan itu harus membayar semua setiap bulannya. Nah, belum lagi kalau misalnya kalian memakai database, kalian memakai entah itu aplikasi, misalnya aplikasi tahun 2021 saya menggunakan Proxmox gitu ya. Nah, mungkin di tahun 2025, 2010 kalian harus bayar itu karena mungkin sudah update gitu ya. Kan nggak mungkin teknologi itu semakin lama itu aja, mungkin ada update. Nah, ketika ada updatean baru, kalian harus beli lagi lisensinya. Apalagi kalau kalian pakai Windows, kalian harus beli lagi yang baru gitu. Mungkin ke depannya ada Windows 11, 12, 13, 14, kita kan nggak tahu. Kalian harus beli semua itu. Nah, itu yang kalau private itu gitu. Jadi kalian harus bangun semua. Sedangkan kalau di public cloud itu berbeda. Kalau ada public cloud, kalian nggak perlu mikir semua itu gitu. Kalian nggak perlu mikir. Kalian hanya mikir aplikasinya aja gitu. Nah, ini ketiga ini kalian harus mikir. Kalau ini adalah contoh as a service adalah kayak Google Drive itu. Kalau platform nanti kita harus jelaskan ketiga public itu. Jadi kalian nggak perlu mengatur semuanya. Kalian nggak perlu beli gitu. Kalian nggak perlu mengurusi jaringan internet nggak. Oke, lanjut. Next, untuk hybrid sendiri, kalau misalnya ada sebuah pelan-pelan, satu-satu aja. Ya, kalau misalnya organisasi misalnya ada sebuah organisasi punya data, kemudian next, punya data yang sangat krusial. Mungkin orang-orang nggak mau tahu. Contoh, kalau sebuah bank itu punya data user dengan alamat sama PIN gitu ya. Itu kan data yang nggak boleh orang lain yang tahu, nggak boleh user lain tahu gitu. Cukup user sendiri itu yang tahu. Sedangkan pihak bank sendiri itu nggak boleh tahu gitu. Itu datanya memang harus aman. Nah, ketika ada perusahaan seperti itu, kemudian next, data itu akan disimpan ke private cloud tadi. Jadi dia punya data center sendiri, tapi data itu dia simpan situ. Nah, kemudian next. Kemudian ada juga data yang tidak krusial. Contoh kayak misalnya perusahaan bank tadi punya websitenya sendiri. Misalnya kan punya website, kemudian punya iklan. Itu kan data yang
yang misalnya nggak perlu disimpan secara private gitu. Ya aman-aman aja kalau orang lain tahu. Karena bukan yang data yang kritikal gitu, data yang memang krusial untuk diketahui orang. Nah, itu kita cukup menyimpan di public cloud. Karena kalau kita semua data mau yang krusial, mau yang tidak krusial, kalau kita simpan di private cloud tadi, itu sangat memakan banyak biaya gitu ya. Kalian perlu beli penyimpanan yang beberapa tera itu kalian harus beli. Sedangkan kalau misalnya keduanya ini kita harus bagi gitu. Nah, sekarang perusahaan pun juga itu sudah memakai hybrid cloud. Hampir semua perusahaan itu sudah memiliki dua. Ada yang private cloud sendiri, ada yang public cloud. Jadi dua data yang memang berbeda itu kalian bisa pisahkan. Kemudian next. Nah, jadi kalian untuk public cloud sendiri ada ketiga vendor ini gitu. Jadi private sendiri berbeda, public cloud sendiri berbeda. Jadi pembagian data itu sudah dibagi sebaik-baiknya gitu oleh perusahaan. Jadi untuk data yang memang sangat krusial nggak boleh orang tahu, kita simpan di private. Nggak boleh ada yang tahu. Kalau data yang aman, data yang perlu diketahui orang lain itu kita simpan di public cloud aja. Gitu. Oke, next. Nah, public cloud sendiri 3 jenis, ada infrastruktur as a service, kemudian platform as a service, kemudian software as a service. Nah, kemudian lanjut. Kalau IaaS sendiri, layanan komputasi awan yang menyediakan infrastruktur IT berupa CPU, RAM, storage, bandwidth, dan konfigurasi lain. Komponen-komponen tersebut digunakan untuk membangun komputer virtual. Oke, next. Kemudian platform as a service sendiri, layanan yang menyediakan computing platform biasanya sudah terdapat sistem operasi, database, web server, dan framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Oke, kemudian lanjut. Kalau software as a service itu layanan komputasi awan di mana kita langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan penyedia layanan mengelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi tersebut. Gitu. Kemudian next. Oke, ini kalau model cloud service. Jadi yang pertama yang kita lihat adalah tradisional, ya tradisional. Kemudian yang kedua IaaS, kemudian PaaS, kemudian SaaS. Nah, kedua warna yang berbeda ini ada yang hijau tua mungkin dengan hijau muda. Kita yang pertama tradisional ini, in-house ini. Jadi ada aplikasi, data, runtime environment, middleware, OS, virtual, compute, storage, network. Ini adalah data center tadi, yang private cloud tadi. Gitu. Tradisional itu sebenarnya adalah private cloud. Gitu. Networknya kita buat sendiri, kita bangun sendiri, kita beli sendiri, storage kita beli sendiri, virtualisasi kita beli sendiri, OS kita install sendiri, middleware kita install sendiri, dan data dan aplikasi. Oke, jadi sampai di sini mungkin dimengerti. Untuk IaaS sendiri, yang untuk hijau tua ini, itu cloud service provider-nya itu yang kerjain. Jadi kita cuma cukup menginstal OS, kemudian install datanya, kemudian install aplikasinya, kemudian pakai. Jadi keamanan datanya, data ya, bukan keamanan servernya, keamanan data, OS-nya kita install sendiri, maintenance-nya kita kerja sendiri, datanya kita masukkan sendiri, aplikasinya kita buat sendiri. Itu IaaS. Adapun kalau network kita nggak perlu pikir, urusan mereka, karena kita sudah bayar. Storage kita nggak pikir, compute kita nggak perlu pikir, virtualisasi kita juga nggak perlu pikir. Kalau PaaS sendiri, itu sangat banyak dia ngerjain. Jadi providernya sampai di OS sama middleware dengan runtime. Jadi OS-nya kita nggak perlu menginstal OS lagi. Kemudian kita nggak perlu update OS-nya. Kemudian kita nggak perlu maintenance OS-nya. Jadi kalau misalnya kedepannya terserah dari mereka. Jadi kita cuma cukup, contoh kalau kalian sebuah programmer membuat website, kalian cukup membuat websitenya, entah itu memakai framework Connector, Laravel, dan native gitu ya. Kalian cukup mengerjakan sebuah aplikasinya, kemudian datanya itu kalian masukkan di PaaS. Jadi otomatis kita sudah bisa menggunakan aplikasi kita. Contoh, PaaS itu sebenarnya hampir sama dengan kalau kalian membeli hostingan website sama domain, itu seperti itu. Jadi kalian cuma beli hostingan. Jadi penyedia layanan
hostingannya itu menginstal sendiri OS-nya, terserah apa gitu nantinya. Jadi kita cuma punya data aplikasi, kemudian masukkan data kita di hostingannya nempel, kemudian kita punya domain, udah. Itu kurang lebih hampir sama dengan PAS kalau kita menggunakan sebuah website. Sama dengan kalau Android, kita menggunakan sebuah aplikasi Android, kalian cuma cukup mengupload Android kalian di Play Store gitu. Kemudian SAS-nya sendiri ya, kalau SAS sendiri semua provider yang ngerjain. Kita nggak ada. Contoh tadi kan Google Drive. Google Drive itu kita cuma buat akun, oke selesai. Kita punya penyimpanan 15 GB. Kalau itu yang free. Kalau kita mau bayar lebih ya limited gitu ya. Jadi itu perbedaan dari IaaS, PaaS dan software as a service. Jadi untuk aplikasi data itu kita nggak perlu lagi mengerjakan semuanya. Cukup kita buat akun, selesai. Aman kan ya? Jadi itu kelebihan dari memakai dari cloud computing. Oke, kita lanjut. Kalau 5 menit lagi kabarin ya. Lanjut, next. Untuk kelebihan dan kekurangan. Oke, lanjut. Nah, semua ada. Pasti kalau cloud computing itu kelebihannya biaya yang dikurangi. Jadi biayanya itu sangat kurang gitu. Sangat otomatis, fleksibilitas, lebih banyak mobilitas, memungkinkan IT untuk fokus. Ya maksudnya untuk fokus mengerjakan datanya, kita nggak perlu memikirkan yang lain. Kemudian kekurangannya ini selalu internet. Gitu. Jadi kita nggak bisa memakai cloud computing kalau nggak internet. Itu yang paling penting, internet. Kita harus beda kalau private cloud tadi ya. Kalau private tadi itu yang kita punya data center sendiri, tanpa internet pun bisa kita mengaksesnya karena masih dalam satu perusahaan. Gitu. Kalau kemudian yang kedua, privacy, berarti keamanan kita itu tidak cukup aman karena kita mempunyai sebuah user, sebuah password, itu bukan hanya kita yang tahu. Pihak vendor yang kita misalnya kita akses di memakai Google Drive, itu ya pihak sana itu pasti mengetahui password kita. Kemudian datanya milik bersama. Nah, kalau misalnya aplikasi kita yang kita buat tadi itu ya milik bersama, kita seutuhnya nggak bisa milik sendiri. Nah, kita sudah masukkan data kita ke sebuah servernya. Itu kekurangan dari cloud computing. Itu aja sih 3 yang paling memang secara umum. Kemudian lanjut, untuk public cloud sendiri kelebihannya, oke, kita next. Ketersediaan informasi, oke, mantap, menghilangkan masalah downtime. Biasanya kalau misalnya ada tiba-tiba masalah kabel itu susah untuk down. Contoh kalau misalnya private kan bisa jadi kalau kita punya data center sendiri, ada tikus lewat di kabel gitu kemudian digigit, itu kan tiba-tiba down, server kita down gitu. Kalau di sana enggak, pasti udah aman gitu. Kemudian mengurangi biaya pemasangan otomatis ya, pemasangan server dan lain-lain gitu. Kemudian yang keempat, next, menghilangkan kebutuhan update software, kemudian mengurangi permasalahan jaringan. Kita nggak perlu mikir lagi semua ya. Kemudian yang keenam, nggak ada. Untuk kekurangan sendiri, next, jaminan keamanan data, kemudian backup data, kemudian vendor login. Di kekurangannya ya backup-annya itu nggak ada. Gitu. Kita backup sendiri gitu ya, nggak ada backup-an kita. Kemudian vendornya ya, maksudnya vendor login ya vendor yang pihak vendor itu yang bisa mengakses juga. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau pakai Windows ini, kita mau ini nggak bisa. Semua vendor semua yang atur. Gitu. Itu kekurangan dari public cloud. Kalau kemudian private, untuk private sendiri kelebihannya keamanan data maksimum, kemudian langkah-langkah kebijakan ya. Jadi keamanannya pasti aman kan ya. Gitu. Karena kita bilang karena data kita yang tahu cuma kita sendiri. Kemudian langkah-langkah atau kebijakan yang ketat, manajemen autentikasi yang ketat, kemudian alokasi backup mandiri. Kita bisa membackup server kita sendiri. Misalnya kalau kalian punya data center di Balikpapan, kalian bisa bangun data center di
Pulau Jawa gitu ya, Pulau Jawa. Nah, kalian beli sendiri data centernya lagi. Kemudian ketika sudah terbangun, kalian bisa backup semua data kalian. Karena kita nggak tahu di satu tempat itu ketika data, ketika data kita lagi down di kota Balikpapan, itu kan kita bisa punya recovery di Pulau Jawa yang kita sudah backup. Itu kita bisa backup mandiri. Kemudian load balancing. Load balancing itu kayak misalnya ada 2 jalur, ketika jalur satu padat, misalnya kalau 2 jalur ya, misalnya satu jalur A, jalur B, ketika jalur A ada 10 kendaraan lewat, itu ketika semula padat, maka 5 kendaraan ini akan terbagi jadi 5-5. Jadi kita bisa membagi load balancing-nya. Kemudian lanjut, kekurangan private cloud sendiri, kekurangannya ya biaya maintenance-nya sangat tinggi gitu ya. Internetnya pun mungkin bisa sampai 100 juta gitu ya. Itu baru internet loh, belum server. Keterbatasan ketersediaan informasi, oke pasti. Jadi semua kalau misalnya private ya kita harus 24 jam on time gitu. 24 jam yang harus tersedia di misalnya kalau user admin ya harus 24 jam nggak boleh tidur gitu. Itu maksudnya. Kemudian permasalahan perangkat fisik ya itu yang paling, misalnya kayak tadi misalnya ada gigitan tikus ya, kita kan nggak tahu hewan-hewan lain, itu yang kalian harus lihat gitu, perhatikan. Kemudian network, kalau misalnya tiba-tiba down, kita nggak bisa mengakses internet, kita nggak bisa mengakses server kita. Kemudian storage-nya, kemudian server. Kemudian next. Nah, hybrid cloud sendiri, kelebihan dan kekurangannya ya kalian tahu sendiri, maksudnya kalian cari sendiri. Karena hybrid adalah gabungan dari public dengan private. Jadi kalau dibilang kelebihan dan kekurangan ya kalian gabung aja semuain. Kelebihannya public cloud sama private cloud. Kekurangannya pun sama. Kalian gabung public cloud dengan kekurangan private cloud. Oke, next. Nah, jadi kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya jadi cloud computing itu penyedia layanan dan kita adalah user atau pemakai dari layanan tersebut. Kita tidak perlu pusing memikirkan bagaimana mereka menyediakan layanan tersebut. Jadi kita nggak perlu pusing. Yang penting mereka bisa memberikan standar layanan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi seperti itu. Jadi cloud computing itu seperti ini. Mungkin panitia bisa share video yang saya berikan. Kita bisa lihat sama-sama teknologi cloud computing di masa depan gitu. Nanti apa sih kelebihan dari cloud computing? .5G is the 5th generation of wireless data networks, and it will improve them far more than 4G or 3G ever could. You'll feel it in your phone, your home, your car, and in the city and town around you. Downloads and streaming should happen literally without delay. Cars will talk to each other to prevent collisions. And untethered augmented and virtual reality can finally be achieved with real-time response. Not to mention industrial benefits like remote surgery or drone control. 5G does its magic with 3 key abilities. First, high bandwidth. Nah, 4G could only muster about 200 megabits per second of 4G itu data mungkin throughput. 200 ya. Lanjutin. On a good day, 5G can handle up to 1 gigabit or more. That's 1,000 megabits a second on up. Low latency. 4G suffers from around 100 milliseconds or so in 4G response ketika kita mengakses delay mungkin or latency. butuh waktu katanya. 5G reaction time can be as low as 1 millisecond, which makes everything happen virtually instantly. And dense connections. In a given square kilometer, 4G could only manage to connect about 1/10 the amount of devices as 5G can. If that's some of what 5G does, how does it do it? 5G uses new radio technology, the part of any wireless device that makes the connection. 5G uses some radio frequencies in a band known as sub-6, from 600 megahertz to 6 gigahertz, part of which is also used by current 4G LTE. But 5G will also use a higher band of radio frequencies, from 24 gigahertz to as high as 86.
These much higher frequencies bring with them much higher data rates. Now, while these new 5G radio waves can carry more data with higher performance, they can't carry it as far. So 5G will use a lot of so-called small cells. These are small versions of the big cellular towers we all know. 5G will also use some new tricks in these small cells, like beamforming, to efficiently aim transmissions rather than just spray everything everywhere. The bottom line, though, you will need new phones, tablets. Tadi sebelumnya. Portable Sebelumnya. Jadi, kalau misalnya kenapa 5G itu nanti itu di dalamnya itu ada cloud computing. Makanya itu cloud computing itu fiturnya ya membangun sebuah 5G. Karena kenapa? Gini, kerjanya 5G itu seperti ini. Kalian membangun sebuah cloud computing banyak nih ya. Misalnya ada di region Balikpapan, Samarinda, atau di Pulau Jawa lainnya gitu ya. Nah, ketika di daerah Balikpapan punya cloud computing sendiri, sudah besar, punya router sendiri, nah gitu ya. Tanpa internet pun, misalnya kalau kalian internetnya mati, kalian masih bisa mengakses sebuah, entah itu YouTube, entah itu Facebook, entah itu website lain gitu ya. Kalian masih bisa mengakses walaupun tanpa internet. Itu kenapa? Karena cache-nya itu masih tersimpan di server di cloud computing itu. Makanya itu 5G itu walaupun tanpa internet kita masih bisa mengakses aplikasi. Itu kelebihannya 5G. Nah, ketika internet masuk, misalnya ketika internet nyala, kita bisa mengakses internet, makanya jauh lebih cepat dibandingkan 4G gitu. Karena internet yang bisa membantu kecepatan data pengiriman proses datanya. Kalau internetnya nggak ada, itu kecepatannya bisa melambat mungkin sama dengan 4G. Tapi tanpa internet kita masih bisa mengakses. Itu cloud computing, ketika banyak menggunakan cloud computing, kita membuat cloud computing setiap kota, itu bisa. Kita bisa menggunakan walaupun tanpa internet. Itulah kelebihan dari 5G. Nah, yang paling banyak sekarang di penelitian itu 5G untuk e-sport gitu ya. Banyak kan sekarang anak muda bermain e-sport gitu ya. Nah, entah itu game apapun ya. Nah, tanpa internet kalian bisa nggak ada lag-lagnya, nggak ada bufferingnya, nggak ada dan lain-lain, nggak ada kendala terkait jaringan. Karena kalian nggak butuh internet pun kalian bisa main. Saking bagusnya kan. Jadi 5G itu kalau mau dibilang jauh lebih cepat dibandingkan kedipan mata. Itu feature dari 5G gitu. Kita lanjut videonya. Cells like beamforming to efficiently aim Ini transmissions gambarnya seperti rather ini. than just spray everything everywhere. Tanpa The bottom jaringan line, internet though, pun you will need new phones, tablets, portable hotspots, and the like with a 5G radio inside to connect to the new 5G kalian cuma butuh aktifkan jaringan aja. Kalian cuma butuh aktifkan jaringan, nggak perlu internet, pakai data nggak perlu. 4G Kalian bisa mengakses. here can't tap into. 5G networks will also position more data and computing resources closer to you. That will avoid blunting 5G's low latency Kalau 5G, benefits. pegang. Most of us do think of phones when we think of wireless networks. But phones may actually be the least interesting thing about 5G. It will also power autonomous cars, so they have awareness of every other car, Dan ini juga, bike, ini maksudnya ini pedestrian, kendaraan, and traffic signal around them. kita pause aja. Smart cities based on 5G can make almost anything that's electric also Yang kendaraan connected tadi and itu, aware. yang kendaraan tadi ini, itu otomatis jalan, nggak ada sopirnya maksudnya. Jadi dikendalikan dari 5G. Dan juga kendaraan itu masing-masing punya internet. Jadi mobil pun juga punya internet nantinya. Jadi tahu. Dan sekarang itu banyak penelitian juga ketika kenapa kendaraan itu harus memiliki internet. Pertama, mungkin kalau misalnya mengurangi kecelakaan. Ketika kan kalau ada perempatan tengah malam gitu ya. Setiap kendaraan kan mungkin kalau masa depan itu punya televisi kecil. Jadi ketika ada kendaraannya depan, ada titik-titik merah gitu ya kendaraan. Oh, ini ada kendaraan di depan kita dari arah sebelah kanan sekitar 200 meter. Itu kecepatannya sekian. Jadi kita tahu, oh hati-hati di perempatan ini ada kendaraan mau lewat. Jadi user itu tahu gitu, oh
kita nggak boleh balap gitu. Jadi mengurangi kecelakaan itu kan sangat baik bagi pengguna internet gitu. Jadi itu kenapa setiap kendaraan itu harus memiliki internet. Jadi semuanya internet. Kalau misalnya 5G, adanya 5G itu kan kalau butuh internet kan butuh bandwidth yang banyak. Nah dengan adanya 5G itu kalian nggak perlu internet aja, kalian cukup memasang sebuah jaringan di setiap apalagi kendaraan. Nah nanti kendaraannya itu mengirimkan di servernya, kita bangun server di mungkin antena yang besar, nanti servernya mengirim oh GPS dari mobil ini sekian arah koordinatnya, GPS dari kendaraan motor sekian arah koordinatnya. Jadi ketika mau berpapasan itu bisa tahu. Dan penelitian selanjutnya mungkin gini, ketika misalnya kendaraan yang kencangnya 100 kilo per menit, 100 kilo per jam, itu ketika sama-sama nggak tahu, entah itu sama-sama lalai, ketika dia mau 200 meter itu otomatis kendaraan itu ngerem sendiri. Kita mau banyak penelitian seperti itu, ngerem sendiri. Jadi tanpa pengguna motor atau pengguna mobil itu tanpa menginjak rem itu otomatis ngerem sendiri. Karena kenapa? Dia sensitif ketika ada kendaraan dengan kendaraan satu ingin dekat, itu otomatis berrem sendiri. Itu bisa aja penelitian yang memang kedepannya nanti kalian yang akan ngerjain semua itu. Karena anak-anak muda sekarang kita harusnya seperti itu ya, menggunakan penelitian seperti ini. Kita lanjut next. Udah next aja, next videonya. Pedestrian, and traffic signal around them. Smart cities based on 5G can make almost anything that's electric also connected and aware. When a bridge there is skewing cable or DSL, and one day maybe even obviating your Wi-Fi router altogether, as devices may just use 5G natively to connect directly to a wireless ISP. 5G has renewed concerns about the safety of cellular radio waves. Some cities have taken action to block 5G deployment. Health questions come up around 5G's use of microwave frequencies, lots of them as we've seen, thanks to that large number of small cells that will be installed around us. Now, while 5G may sound like a lot of microwave ovens mounted on poles running with their doors open, in fact, microwaves are nothing new. Already emitted by your current smartphone, old cordless phones, your wireless headphones and earbuds, and just about anything with Wi-Fi, as well as, yes, microwave ovens. But even 5G's highest frequencies are considered by scientists to be non-ionizing radiation. You have to move on up to X-rays, gamma rays, and cosmic radiation to find the kind of kesehatan ya. real harm. 5G is far below that. 5G follows the inverse square law, losing power rapidly at even a small distance from the small cell. US CDC says there is no scientific evidence to provide, and debugging should be worth the wait, delivering the world we've been promised for a long time, where everything is connected, aware, and responsive, and a world in which we can stop worrying about the availability or performance of connectivity in the first place. Oke, mungkin sekian presentasi ya untuk dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Adapun pertanyaan saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Aidil atas materi yang disampaikan. Selanjutnya kita ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya dapat memberikan pertanyaannya melalui kolom chat dengan menyebutkan nama _instansi_pertanyaan, atau dapat bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, kemudian akan dipersilakan oleh MC.
Mungkin tadi tuh dari teman-teman peserta ya masih ada yang bingung atau masih ada yang penasaran nih dengan, cloud computing gitu, bisa banget ditanya ini sama, Pak Aidil ya, bisa banget dengan format yang udah diberikan oleh panitia. Oke Pak Aidil, ini ada pertanyaan dari Yasmin dari TK. Bagaimana cloud computing di masa mendatang? Apakah kemungkinan akan semakin berkembang lagi ke depannya? Kalau cloud computing di masa mendatang ya, kalau untuk sekarangnya ya mungkin 5 tahun ke depan masih sama ya. Tapi kalau masalah yang paling sering di-update itu as a service, jadi softwarenya. Jadi kayak misalnya Google Drive, mungkin tampilan Google Drive nanti ke depannya mungkin berbeda. Atau ada selain Google Drive itu mungkin ada aplikasi lain yang bisa kita gunakan selain Google Drive yang jauh lebih optimal, yang jauh lebih friendly dari untuk penggunaan user. Kalau masalah uh, cloud computing yang user rasakan itu, yang misalnya yang tidak mau tahu aja cukup yang kecepatan internetnya sama penyimpanan datanya yang jauh lebih banyak dibandingkan sekarang. Itu mungkin yang user rasakan. Adapun kalau misalnya yang seorang programmer atau networking yang mengerjakan sebuah cloud computing, itu ekstra kerjanya jauh lebih berat dibandingkan sekarang gitu. Jadi kalau masa mendatang cloud computing ya, kalau dari ketiga tadi misalnya ada 3 jenis ya, private, public dengan hybrid, mungkin itu susah untuk mau ditambahkan karena apalagi kalau selain 3 itu kan ya. Gitu. Ada lagi mungkin apalagi kalau misalnya selain jenis, kekurangan mungkin yang bisa dioptimalkan dan kelebihan bisa ditambahkan. Itu dari kelebihan apalagi yang masa akan mendatang. Sama itu tadi yang 5G. Jadi cloud computing itu berkontribusi banget untuk 5G di masa mendatang. Karena kalau sekarang pun ya mungkin kalian sudah ada yang menggunakan 5G di handphonenya gitu ya. Itu bisa kalian rasakan sendiri. Itu kelebihan atau masa depan untuk cloud computing. Oke, baik Pak Aidil atas jawabannya. Bagaimana Yasmin, apakah sudah terjawab? Oke, mungkin dari teman-teman yang lain nih ada yang mau bertanya lagi dipersilakan, atau bisa langsung bertanya on mic, bisa raise hand aja.
Bagaimana teman-teman, dipersilakan untuk bertanya, bisa menggunakan kolom chat atau oke nih ada nih Kak, ada pertanyaan Pak dari Alfian ITK, izin bertanya ketika cloud computing 5G tadi diterapkan di kehidupan sehari-hari, pasti resiko keamanan sekitar menjadi target seorang peretas ya Pak. Apakah ada resiko lainnya yang menjadi pertimbangan mengenai penerapan public cloud computing ini? Terima kasih. Ada risiko ya yang menjadi pertimbangan mengenai penerapan. Ya, yang kita sampaikan di awal tadi kan ya makin nyaman, maka keamanannya makin kurang gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan keamanan? Ya, mungkin kita perlu memperketat lagi keamanan. Kalau kita memperketat keamanan, ya kenyamanannya pasti berkurang. Susah ya memang. Kita nggak bisa. Semua manusia pun pasti ingin gitu. Ia ingin semakin nyaman dan semakin aman. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Semakin nyaman kita itu semakin nggak aman. Contohnya kan kalau kita punya harta yang banyak, kita bisa beli ini, beli itu, semuanya yang kita bisa beli, gitu ya. Ya, apakah kita merasa aman dengan semua hal itu? Kita kan biasa enggak gitu. Nah, sama halnya gini, kalau misalnya 5G tadi, semakin kita nyaman menggunakan sebuah internet, maka keamanan data pun itu ya semakin kurang amannya. Tetapi itu bukan tugas kita sebagai pengguna, sebagai user, tapi tugasnya sebuah vendor yang memikirkan semuanya itu. Dan ketika dia memikirkan sebuah 5G ke depannya itu semakin cepat, pasti dia sudah memikirkan keamanannya. Jangan sampai kita membuat sebuah data cepat dan nyaman, tetapi data si user itu akan berbahaya. Pasti dia sudah memikirkan itu, karena dia punya standarisasi. Ketika saya membuat sebuah ini, saya harus mengikuti standarisasi tahap 1, kemudian standarisasi tahap 2, 3, 4, 5, 6. Dan pasti di cyber security Indonesia, mungkin di Indonesia, itu pasti kerjasama dengan sebuah 5G. Karena dia harus sinkron gitu. Dan kembali lagi, itu bukan tugas kita sebagai user, tapi tugas sebuah vendor. Tapi kalau kalian nanti kerja di sebuah vendor, ya kalian harus memikirkan semua ini. Jadi resikonya, ya gitu, semakin tingginya, semakin nyaman, maka keamanan kita semakin was-was. Itu ya untuk Alfian. Baik, terima kasih Pak Aidil. Apakah untuk Saudara Alfian sudah terjawab? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak dari Reza ITK. Izin bertanya, apakah ada dampak negatif dari penggunaan 5G? Dampak negatif ya pasti keamanan ya. Tapi kalau dampak negatif yang lain, kalau dampaknya mungkin nggak ada sih ya, belum kita ketahui ya, karena masih banyak orang belum menggunakan 5G, jadi kita nggak tahu dampak negatifnya. Tetapi kalau kekurangan ada, mungkin kali ini kalau kekurangan ya perlu smartphone yang high gitu, nggak mungkin yang jadul lagi yang kita pakai gitu. Kemudian yang kedua mungkin kita harus ya gitu tadi, yang salah satunya yang kekurangannya perlu smartphone yang high quality gitu. Kalau dampaknya kita belum tahu, karena kita di Indonesia pun banyak yang belum menggunakan 5G gitu. Kita nggak bisa ngomong asal gitu dampaknya, mungkin gampang ini nggak mungkin, karena kita belum tahu. Kalau kekurangan ada gitu, itu tadi. Kelebihannya banyak gitu. Karena kalau kekurangannya pun begini, karena kenapa kita harus menggunakan smartphone yang high? Mungkin karena sekarang smartphone itu hanya beberapa yang menyediakan jaringan 5G gitu ya. Karena mungkin di antara semua kalian kan, kalau kalian periksa di smartphone-nya masing-masing, di mode setting kan cuma 3 itu, ada 2G, 3G, 4G gitu ya. Nggak ada yang 5G kan ya. Jadi otomatis kalian harus mengganti HP kalian gitu. Itu kekurangannya. Kalau dampak negatif kita nggak bisa tahu.
karena kita belum bisa menggunakan. Saya pun belum menggunakan 5G. Gitu ya, Reza ya. Oke, baik Pak. Kita selanjutnya dari Febrian Valentin udah raise hand. Silakan untuk Febrian Valentin. Perkenalkan, saya Febrian Valentine, asal ITK. Saya izin bertanya Pak, kenapa penggunaan data dari 5G itu besar sekali Pak? Contohnya seperti saya lihat di salah satu YouTuber pas dia ngetes speed test di Ookla, itu sangat besar sekali penggunaan datanya Pak. Contohnya dalam sekali tes speed itu bisa memakan 1 giga lebih Pak. Itu kenapa Pak? Sekian Pak. Speed test bandwidth-nya itu ya, Iya Pak. dia sampai 1 giga gitu ya. Sampai 1 giga Kecepatannya lebih. berarti? Kalau bukan gitu Pak, penggunaan data pas dipakai dalam speed test. Contohnya kalau kita menggunakan 4G itu biasa penggunaannya hanya sekitar 100 atau 200 MB gitu nah Pak. Tapi pas kita menggunakan 5G, penggunaan data kita malah hingga sampai 1 giga lebih gitu Pak. Oh gitu. Yang oke. Dari video yang kita lihat tadi kan ya, 5G itu memiliki high bandwidth. Jadi semua dan juga high penyimpanan. Maksudnya proses latensinya juga banyak. Nah, itu kenapa banyak? Karena 5G itu tidak berpengaruh, mau banyak mau sedikit kecepatannya tidak berpengaruh. Nggak masalah. Asalkan kalau misalnya menggunakan 4G terus kecepatannya proses datanya tadi sampai berapa tadi 100 giga gitu ya. Yang kecepatan tinggi itu ya bisa jadi kecepatan internetnya akan lambat karena proses pertukarannya banyak gitu sampai berapa detik gitu. Itu kalau 4G. Karena kapasitas bandwidth-nya kurang. Bedakan kalau 5G itu udah banyak. Jadi mau banyak mau sedikit itu tetap sama cepatnya. Nggak berpengaruh sebenarnya karena dia sudah memiliki high bandwidth. Nah, bandwidth itu 10 MB itu sangat mahal gitu. Makin banyak bandwidth, makin bisa kita gunakan internet cepat. Kalau bandwidth sendiri ya, kalau misalnya bagi ada yang belum tahu, bandwidth itu kalau kita mau terapkan kehidupan sehari-hari kayak gini. Ada jalanan kecil, jalur A, mungkin kecil gini. Ini bandwidthnya 10. Ketika kita nambah bandwidth 50, jalannya makin lebar. Ya otomatis kendaraan yang lewat kan bisa lebih 5 gitu. Kalau kecil kan mungkin 1 doang. Makanya kalau ada data satu user menggunakan internet, kemudian kan ngantri itu, makanya lambat. Ketika bandwidthnya tinggi, jadi jalannya makin lebar. Ketika lebar, 5 user bersamaan bisa masuk. Makanya datanya banyak. 10 data, misalnya kita buka Google Chrome ada 10, 20 tab gitu kita buka bersamaan, itu nggak masalah karena bandwidthnya udah tinggi mungkin. Jadi bersamaan proses pun kita nggak masalah. Nggak bakalan ngantri, nggak bakalan macet di jalanan itu. Gitu maksudnya. Jadi nggak masalah. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Febrian. Baik Bapak, ada pertanyaan selanjutnya dari Agus Salim Alirman. Dari umum, bagaimana tanggapan Bapak mengenai keamanan cloud computing seperti kebocoran data pembajakan akun, hilangnya data secara permanen, dan lain-lain? Terima kasih. Kalau tanggapan saya ya konsekuensinya kita memakai cloud computing ya harus diterima. Karena dia sudah bilang dari awal data ini milik kita bersama. Gitu. Ya dengan itu kalian bisa menggunakan aplikasi saya dengan secara gratis, kalian menggunakan aplikasi saya secara baik, kalian nggak perlu saya membantu biaya operasi kalian, nggak perlu nggak perlu. Tapi dengan syarat data kalian milik kita bersama. Gitu. Perusahaannya hilang, datanya bocor, ya risiko risiko perusahaan menggunakan cloud computing. Makanya perusahaan-perusahaan itu menggunakan 2. Private dengan public. Kalau private kan otomatis datanya yang krusial, data aman, keamanan akun dan segala macam itu nggak bakalan di public cloud itu. Dia pasti punya data center sendiri, jadi datanya aman. Nah, ketika misalnya ada tiba-tiba kebocoran data di public cloud, yang di pihak bank itu nggak bakalan terpengaruh mau bocor apa karena dia punya data center sendiri. Makanya dia memakai hybrid. Jadi ke depannya mana tadi pertanyaan? Jadi tanggapan saya kalau kita memakai data akun kita yang secara
yang secara apalagi krusial, kemudian kita gunakan public cloud, ya risikonya kita tanggung bersama gitu. Makanya jangan sampai kalau kalian punya perusahaan besar, data yang sangat krusial jangan sampai simpan di public cloud. Kalian punya data sendiri. Itu maksudnya. Jadi tanggapan keamanan seperti kebocoran data ya konsekuensi kita untuk memakai public cloud. Jadi seperti itu ya, Agus Salim. Baik, terima kasih Pak Aidil atas jawabannya. Bagaimana Agus? Apakah sudah terjawab? Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya Pak dari Lunias Umum. Apakah ada prospek kerja di bagian cloud computing? Jika ada, apa yang perlu dipersiapkan buat bekerja di bagian cloud computing? Di perusahaan Jakarta banyak. Perusahaan Jakarta banyak. Sebagai ada kalian tahu Docker? Docker. Kalian ada yang coba panitia search di Google Docker. Tulisannya seperti ini ya. Kalian tahu kan Docker? Coba panitia share screen untuk Docker. Ini salah satu cloud computing yang begini. Jadi ada beberapa kontainer di atas paus gitu ya. Jadi tanpa ini banyak perusahaan udah memakai seperti ini. Ini cloud computingnya kalian harus instalasi Dockernya sendiri. Kemudian kalian jadi satu komputer itu bisa banyak aplikasi yang termuat. Maksudnya 10 sistem operasi satu komputer bisa. 20 sistem operasi bisa. Asalkan komputer kalian high quality gitu. Jadi high performance. Jadi ini salah satu cloud computing. Jadi kalian bisa mengerjakan di sebuah perusahaan. Jadi prospek kerjanya salah satunya ini ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya cloud computing. Kalian gitu. Untuk virtualisasi kalau Proxmox itu gratis, free, source free. Kalau yang ini kan berbayar gitu ya. Ada free-nya tapi kapasitasnya itu kurang. Kayak gini, ada klien, ada host, ada registry. Kalian harus menginstalnya semua ini. Kalian ada API, ada container, jadi beberapa. Jadi kalian cukup satu komputer, kalian nyalakan, kalian bisa mematikan komputer apalagi komputer A, B, C dengan satu komputer. Jadi 10 sistem operasi sudah masuk dalam satu komputer. Itu kurang lebih penjelasan dari Docker. Sebenarnya gitu untuk perspektif kerja cloud computing. Kalau gajinya banyak, 2 digit itu. Kalau seperti ini, karena ya kalau tahu lah kalau 2 digit itu berarti keaktifan kalian harus aktif terus. Jadi malam kerja tiba-tiba, tapi kalian ketika sudah kerja, anak networking itu kalau kalian kerja itu di awal aja susah. Ketika sudah jadi itu sudah aman, nggak kerja lagi. Saya udah jalan gitu. Nah tiba-tiba ada user perusahaan, oh kenapa jaringan saya data saya seperti ini? Kenapa jaringan saya hilang ya? Kalian baru kerja lagi. Tapi langsung mau malam mau jam 1 itu kalian harus kerja gitu. Jadi itu kerjanya networking ya. Jadi di awal susah, di akhir di tengah-tengah itu aman, enggak santai. Tapi ketika ada problem baru stres. Jadi gitu untuk prospek kerjanya dari networking. Apalagi kalau cloud computing ini ya. Gitu ya. Siapa tadi yang tanya? Lunias. Oke, gitu ya. Oke, baik. Apakah sudah terjawab, Lunias? Kalau masih ada sih, ada apa yang perlu dipersiapkan ya buat bekerja. Ya kalian harus mengambil mata kuliah cloud computing untuk kalian tahu bagaimana konsepnya dulu, terus cara penggunaannya. Kalian harus lebih mahir dalam mengkonfigurasi. Karena kalau anak networking itu bukan ngoding, konfigurasi gitu. Kalian install gini gitu, IP-nya dan segala macam. Kalau ngoding kan programmer gitu. Jadi bahasa yang kalian tahu. Kalau cloud computing ya cukup kalian tahu dasarnya itu jaringan gitu. Dasarnya jaringan. Nah, nextnya itu kalian tahu Docker, container dan lain-lain, virtualisasi gitu.
Jadi gitu ya yang perlu dipersiapkan untuk dunia kerja. Baik, terima kasih Pak Aidil. Untuk para peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Baik, Bapak, mungkin untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Aidil atas materi yang disampaikan. Banyak sekali ya tentunya ilmu-ilmu baru yang kita terima nih dari pemateri hebat kita pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sesi acara berikutnya, izinkan saya untuk membacakan sedikit review materi pada hari ini yang telah diberikan oleh pemateri kita. Oke, untuk review materi yang pertama, jadi definisi dari cloud computing ini sendiri merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Nah, untuk jenis dan tipe layanan cloud computing ini sendiri ada 3, yaitu private, public, dan hybrid. Kemudian untuk kelebihan dari cloud computing sendiri, yang pertama ada biaya minim, sangat otomatis, fleksibilitas, lebih banyak mobilitas, dan memungkinkan IT untuk fokus. Kemudian untuk kekurangan dari cloud computing sendiri ini, yaitu yang pertama selalu menggunakan internet, kemudian privacy, dan datanya milik bersama. Oke, jadi untuk kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu cloud computing itu merupakan penyedia layanan dan kita adalah user atau pemakai dari layanan tersebut. Nah, jadi kita ini tidak perlu pusing lagi memikirkan bagaimana mereka menyediakan layanan tersebut. Yang penting mereka bisa memberikan standar layanan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Baik, sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita ke sesi berikutnya, yaitu sesi kuis menggunakan Quizizz yang akan dipandu oleh pemandu kuis. Nah, kepada teman-teman peserta dipersilakan untuk mengikuti kuis karena akan ada hadiah untuk pemenang. Baik, langsung saja kepada pemandu kuis, saya persilakan. Oke, ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memandu kuis. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Febran Valentine, di sini selaku sebagai pemandu kuis webinar CCTV. Tapi di sini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh teman saya yaitu Fani Hartining Tias. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke kuisnya. Bisa dilihat pada layar. Di sini kita kuis menggunakan Quizizz. Silakan teman-teman masuk menggunakan kode yang tertera pada layar atau link yang terdapat di kolom komentar. Ayo. Oke, baru satu yang masuk, 2. Oh ya, saya ingatkan sekali lagi untuk kuis kali ini ada hadiahnya berupa e-money. Hadiahnya tidak bisa saya spill karena lumayan lah. Bisa buat makan. Ya, masuk lumayan hadiahnya e-money. Untuk forward penamaannya jangan pakai nama gitu ya, itu dia atau gimana. Makasih ya. Jadi terkhusus untuk panitia jangan ada yang ikut ya, curang namanya kalau ikut. Jangan.
Ayo nih, join nih. Lumayan imannya bisa buat beli McD. Burger King cukup yang paketan baru. Cukup. Oh iya, benar. Masih 21. Ayo dong nambah lagi imanin. Biasa kalau berhubungan dengan uang cepat kok biasanya. Ayo, masih cuma 21 aja nih. Ayo nih yang belum join, silakan join langsung. Lumayan imaninya nih. 22. Gimana nih cukup beli apa ini, Saudara Fani? Kira-kira. Bisa McD, bisa Burger King. Oh, FC bisa lagi ya. juga. Iya, Oh. FC bisa nih. Bisa Kira top up game juga. Susah nggak soalnya nih? Gimana guys? Susah nggak soalnya? Gampang. Gampang ya? Dapetin Kayaknya gampang sih gampang. sih. Bisa lah ya. Kalau panitia ikut gimana? Nggak boleh ya? Oh, tidak boleh. Kenapa ini? Kurang doang, Aduh, Mbak. padahal panitia juga lapar ini. Oke, 25. Pemenangnya nanti ada berapa nih? Kalau boleh tahu nih. Untuk pemenangnya nanti ada 3 3 orang. orang. Wah. Bukan 3 orang yang beruntung ya. 1, 2, 3 maksudnya peringkat 1, 2, 3. Oh, 3 orang aja ya. Kalau 5 kehabisan dana nanti. Ayo join lagi nih. Masih 26 orang. Masih bisa. Jam 10.34 kita mulai ya kuisnya. 2 menit lagi. Ya, masih ada kesempatan untuk mendapat imani. 2 menit lagi Ayo, mulai. bagi teman-teman yang belum join bisa join ke Quizzes ya sekarang menggunakan kode yang sudah tertera di komen ya di chat. Agak ke atas sedikit kode Link. baru. Oke. 2 menit lagi. Cuma 26 orang yang mau uang. 26 orang. Sisanya enggak. Ntar panitia bisa ini cari nafkah nih. Quizzy. Ayo yang lain masuk. Mana nih Mas, cuma 26 orang nih. Oke, 1 menit lagi ya kita mulai. Kayaknya cuma 26 orang aja deh ini. 26 orang aja ini. Lumayan, saingan sedikit. Saingan dikit. Ayan ya. Kemungkinan dapat duitnya. Saudara Syam gak mau ikut? Syam Sakib. Bisa top up. PUBG padahal battle Iya nih. pass. Isna ini sudah ikut ya? Oh, Isna Udah sudah terspill ikut. lagi, so. Oh, Syam sudah ikut Isna ya? Spill dong soalnya kalau ada spill soalnya. Pale. Bisa di spill nggak Pale soalnya? Bisa. Biasanya spill nominal sedikit lah. Bisa top up PUBG, Bu. Bisa. Oh, tahu apa aja yang berapa? Waduh. Oke. Kita mulai ya nih. Gak ada yang mau join lagi sudah. Oke, kita mulai ya. Wah, miliaran ya benar. Waduh, miliaran nih. Ini bukan Squid Game. Kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Mulai. Wah, nomor 1 ini belum. Wah, masih mikir-mikir nih. Masa belum cepat jawabnya. Syam Sakib. Wah, Syam Sakib nomor 1 Wih, nih. Mantap nih. Benar semua ini. Gak ada yang salah. Kalau ke bawah-bawah kayaknya ada yang merah-merah mungkin. Nah, kan ada. Oh, ada. Ada yang merah tuh. Syam Sakib nih semakin pakai cepat. cheat ya, pakai cheat nih orang. Nah, tuh salah. Semakin cepat semakin banyak poinnya nih. Mantap. Makin cepat makin banyak poinnya. Kembaran
habis bertanya langsung. Wah, Christian membalap. terpindah. Si Christian memimpin 4 streak. Christian versus Agus nih. Biasanya di Ayo, FPG ayo. itu ada yang balap itu. Jangan mau kalah nih. Nih, saya ini jawabnya cepat meski salah. Gini. Wah, Ahmad memimpin, Bung. Madindra, Agak main Madindra aman ya. mimpin nih. Tapi dan Nawa ada underdog. Baru lagi. Jam Syakib memimpin. Karena pertanyaan udah jawab banyak. Iya, harusnya bisa sih ya kalau memperhatikan. Wih, masih nih. Christian. Wah ini Salim, udah salim. ini udah Tirta Halim. Ini ngeri sekali. Oh, Samsakib ini pakai cheat kayaknya. Taju dia. Ayo James, kita hal ini udah 7 streak sama Christian juga nih. Wah, Syam Sakib masih memimpin. Di balap, nih, terbalap sih. Kan nggak mau kalah. Wah, Christian 8 Halim streak. lagi. Sama nih kedudukannya nih. ayo nih, lumayan nih uangnya nih. Christian kan juara. Wah, Christian kayaknya ini menang nih. Tapi jangan senang dulu. Yang terakhir ini masih bisa nih. Pertanyaan terakhir kalau menang. Ayo, ayo. Oh James kita paling salah di pertanyaan. Oke. Christian Halim nomor 1. Christian sudah nomor 1. Christian. Oke. Balap. Saya ada nih James Tirta Halim nih. Sudah selesai deh. Oh, belum. Oh. Masih satu nih, Brian Salim belum selesai. Kalian belum nih. Oh. Udah nyampe. Nah ini masih mengerjakan ini. Ke bawah itu udah mati ditembaknya. Ini ada nih masih ini baru masuk. Oh, masih bertahan. Masih ada yang naik. Sementara Christian ya masih. Iya, Christian. Dan yang kedua Kriston, yang ketiga James Tirta Halim. Ini mana nih apakah ada lagi pembalap? Seperti sudah tidak ada sih. Christian ini 10 streak loh, nggak ada salah sama sekali. Iya, benar-benar memperhatikan materi ya. Sama sekali. Benar sih kalau perhatikan, malah materinya menarik sekali. Sudah selesai ini. Udah sih. Sudah ya. Yang bawah yang bakal salah. Oke. Bisa langsung di end. Oh, ini ada nih masih ada nih. Oh sudah ya. Yakin tidak bisa. Sudah banyak sana. Siapa yang pemenangnya kita N ya. Kamu tiba-tiba perubahan juara. Sudah oke kita N. Ya, Nah ini nih yang juara 1, 2, 3, 5-nya. Gimana Vala ini saudaranya? Yang juara ini. Di N saja. Di N ya. Ya. Mantap sini Christian. Wah, ini Kristen dikit lagi padahal tuh udah hampir 10 juga di. juara Tapi 1-nya cepet dia Christian, juara 2-nya Kriston dan ketiga James Tirta Halim. James Tirta Halim. Oke, 100%. Christian, Kristen, James Tirta Halim. Oke. James Tirta Halim ada salah satu ya sekalinya.
Oke. Gimana nih pemenangnya menghubungi Belum. siapa ini? Untuk pemenang 1, 2, 3-nya silakan menghubungi OT dengan kontak yang tertera di kolom komentar. Mau chat sekarang atau chat nanti juga bisa. Oke, sepertinya itu saja sih kuisnya udah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti kuis. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa klaim hadiahnya dengan mengechat OT di kontak yang telah tertera di kolom komentar. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih kepada pemandu kuis dan teman-teman yang ikut serta dalam sesi kuis tadi ya. Dan kita juga tadi sudah mendapatkan 3 pemenang. Untuk ketiga pemenang tadi dapat menghubungi kontak yang sudah tertera di kolom chat. Oke, baik. Diberitahukan nih kepada para peserta untuk dapat mengisi link presensi dan feedback yang telah disediakan oleh panitia pada kolom chat. Baik, saya persilakan dulu untuk mengisi link presensinya. Baik, Pak Aidil, terima kasih banyak, Pak. Dipersilakan. Duluan ya, mantap kuisnya, mantap. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sambil absen kita review kuisnya ya, kalau boleh. Manakah yang tidak termasuk keunggulan? Nah, ini. 16 ini. 1 ini 16 yang benar, sebenarnya yang salah. Nomor 2. Wah, cuma 2 yang salah. Cuma 2 orang. Yang 3 manakah yang bukan organisasi lain ikut? Wah, benar semua rata-rata. Ini benar 15, 9. Ada power up-nya kan ya? Oh, salah. Baik, sambil menunggu teman-teman peserta mengisi link presensi dan feedback, mungkin kita lanjut saja ke sesi berikutnya. Jadi sebelum kita menutup acara pada hari ini, dipersilakan untuk teman-teman peserta nih dapat menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Nah, mungkin kepada teman-teman panitia dokumentasi dipersilakan untuk dipandu. Oke, baik, dari MC dipersilakan kepada rekan-rekan peserta semua untuk dapat menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, mungkin teman-teman bisa dipersiapkan posenya, dirapikan terlebih dahulu. Oke, jadi untuk di ruang Zoom ini ada 3 slide ya, jadi kita akan mengambil foto di setiap slide-nya. Oke, kalau teman-teman sudah melakukan persiapan, mungkin kita bisa langsung di slide pertama. Nanti saya hitung aba-aba ya. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, lanjut untuk slide berikutnya, slide kedua. 1, 2, 3.
lanjut slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman untuk telah berkesempatan untuk on cam untuk dokumentasi. Oke, saya serahkan lagi ke MC. Baik, terima kasih untuk panitia. Karena acara ini tadi dimulai dengan doa, mari kita menutup dengan doa pula. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilakan. Baik, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Untuk teman-teman tadi jangan lupa diisi link presensi dan feedback-nya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman peserta yang telah bersedia bergabung dari awal hingga akhirnya acara ini. Karena kita juga sudah di penghujung acara, saya Haira Salsabila memohon maaf bila terdapat kekurangan dan salah-salah kata dalam memandu acara pada hari ini. Akhir kata saya undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman mungkin bisa meninggalkan link Zoom.